Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Surah Al-Aqraf ayat 33. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Surah Al-Anbiya ayat 35. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya sayangi, adik kami keluarga Al-Musibah, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh ahli musibah di bait rumah ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, saudara-saudara sekalian, dan juga adik kami, baik yang di dalam maupun yang di luar, khususnya seluruh ahli tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata yang paling tepat dan paling indah baik dalam keadaan suka maupun duka kecuali kabar alhamdulillahirabbil alamin. Berkat izinnya di malam hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah ahli bait ini atau ahli musibah ini dalam rangka pertama tujuan adalah meningkatkan silaturahim di antara kita. Tujuan apa? Biar kita saling mengenal baik dari antara satu dengan yang lainnya. Tujuan yang kedua memberikan doa, memberikan baca-bacaan terhadap almarhumah ibunda tercinta yang kita antar pada 3 hari yang lalu, hari Sabtu ya, hari Sabtu yang lalu. Dengan tujuan apa? Menandakan bahwa almarhumah bukan hanya saudara ucapan di bibir belakang, bahwa beliau adalah saudara kita dunia sampai akhirat. Kita ini walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan kita mungkin ada suku Batak, Jawa, Mandailing, Aceh, sekalipun dia berbeda suku, selagi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, inilah saudara kita yang seakidah, seiman dunia akhirat. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Makanya almarhum waktu hidup di dunia ini, beliau minta uang sama kita, bisa kita kasih uang. Beliau kalau harus minta minum, bisa kita kasih minuman. Beliau kalau lapar, bisa kita kasih makanan. Tapi sekarang bukan minuman, bukan makanan, bukan pakaian yang cantik yang diharapkan beliau, tidak lain adalah bacaan dan doa kita. Semoga dengan bacaan kita 3 malam berturut-turut ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat yang disampaikan kepada almarhum orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya kepada ibunda ataupun kakak kami Dr. Anwar Kalena bin Daniel. Mudah-mudahan beliau dilapangkan Allah yang di alam kuburnya, diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, amal yang baik selama hidup di dunia. Tujuan yang kedua datang kemari kita adalah memberikan sutawar sedingin kepada ahli musibah. Yang ketiga nanti kita ambil iktibar atas kepergian almarhumah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang kita tergolong orang-orang dalam surga nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu orang tua kami seluruh ahli hadiah teristimewa kepada ahli musibah di rumah ini, teristimewa kepada adik kami. Kalau saya memanggil adalah semua ya, kalau keponakan. Tujuan kami datang kemari 3 malam berturut-turut, terutama malam hari ini adalah memberikan setawar sedingin. Telah kita ketahui bahwa almarhum mungkin sebulan lebih yang lalu almarhumah ayahanda tercinta dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah beliau sakit? Mungkin ada penyakit, ada asam lambung, mungkin gula, depresi, apalagi almarhumah kan ibunda tercinta ini. Bahkan anak saya masih hari Jumat yang lalu masih kemari dia. Ya, masih sehat ibu itu. Cuman pada malam Rabu yang lalu, malam Rabu keempat pada Oktober yang lalu, beliau tukar-tukar pikiran yang sahabat dulu pengajian di Pengeraya 4. Nah, di situ mungkin tidak ada tanda-tanda itu kan gitu, tapi kita nggak tahu. Apakah ada penyakitnya? Tak ada, kita tengok kan sehat badannya, sehatnya saya alhamdulillah Ustaz. Cuma tolonglah bimbing adik-adikmu ini dulu dalam hari yang kecil yang masih berada. Tapi rupanya begitulah. Bukan dokter yang tak mantap, bukan obat yang tak mujarab. Beliau juga ada penyakitnya kan ekstensi kan sampai 300. Itu semua dia adalah penyebabnya itu. Gak usah kita sedihkan kepergian almarhum, tapi sedihlah kita, terutama kita sebagai anak tercinta, telah tertutup pintu surga kita untuk ibunda. Makanya jangan sampai malam hari ini deh kita berdoa. Kalau bisa terus-terusan selagi kita melaksanakan ibadah, berbanyaklah berdoa kepada almarhumah ibunda tercinta. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Amr yang saya bacakan tadi, kita semua ini jangankanlah almarhumah kita, walaupun saya dipanggil bapak ibu, sudah punya batas waktu. Di dalam surah Al-A'raf dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas ketentuan. Ibarat kita meminjamkan barang atau minjamkan buku kepada seseorang. Kutitipkan buku ini sama kamu sebulan ya, tanggal nanti saya ambil. Iya jelas tanggal tentukan telah kita ambil. Kenapa? Itu adalah hak kita. Begitulah ibunda tercinta, ketika 120 hari dia di dalam kandungan, Allah berfirman melalui malaikat Jibril kepadanya, Alastu bi rabbikum, benarkah Allah itu Tuhanmu? Dia menjawab, kita menjawab semua, qalu bala syahidina, aku bersaksi Allah itu hanya satu. Disitulah kita tekan kontrak. Umurmu sekian, rezekimu sekian, jodohmu sekian, langkahmu seperti ini. Cuma kita nggak tahu. Bahkan kita merasakan kenapa kita menangis di dunia ini, lahir ke dunia ini. Saking enaknya di alam barzah, apa yang dimakan ibu itu kita makan. Bahkan saripati yang dia makan itu adalah untuk kita, boleh dikatakan 75%. Begitulah hebatnya seorang tua sampai mengandung dia 9 bulan, menyelamatkan kita ketika hidup kita cuma 2 pilihan dia, hidup atau mati. Tapi dalam hatinya berbicara, ya Allah, daripada anakku ini yang tidak selamat, bagaimana selamatkan anakku, biarlah kau panggil aku duluan. Begitulah seorang tua itu. Tapi itu pun saya yakin kita sebagai anak, yakin kita terhadap orang tua, apalagi anak almarhum kakaknya ini. Setahu saya orangnya baik-baik ya. Alhamdulillah belum pernah nampak. Bahkan beliau cerita pun semuanya baik-baik dari A sampai Z. Anaknya 4 semua baik-baik, beliau bercerita sama saya. Tapi itu semua kita sayangkan kita kepada almarhum, sayang. Cuma Allah lebih sayang lagi sama dia daripada kita.
Menangiskah kita? Menangis. Siapa enggak menangis? Jangankan kalian, Nabi Muhammad aja meninggal pamannya Abu Thalib, belum jelas dia sama dia akidahnya kan, tapi sayang, saya menangis kan dia sayang, sedih. Meninggal istrinya Siti Khadijah, menangis kan dia menangis, sedih. Tapi beliau dihibur melalui Islamic Night. Tapi kita dihibur dengan ayat Al-Quran. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita ini adalah punya batas waktu. Baidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah. Apabila batas waktu yang telah ditentukan tak bisa kita minta diundurkan sesaat pun tak bisa. Tak bisa siapapun di antara kita. Wala yastaqdimun, dimajukan pun tak bisa. Banyak kita lihat kan, stres dia menghadapi dunia ini, bunuh diri, gantung diri, belum izin Allah, ada yang tahu aja dia selamat. Banyak yang minum racun. Ya ada mau duluan dia, tapi ada yang tahu diobatkan. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat. Ada orang yang tak bunuh diri, mau panjang umur dia berdoa hidup 1000 tahun lagi, tapi kadang-kadang bermacam-macam berikan Allah. Kadang-kadang yang naik kereta dia balap-balap, kita tengok banyak kan. Kalau dari izin Allah tak bisa kita diundurkan sesaat pun. Bahkan di ayat lain dalam surah Al-Anbiya ayat 35 dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas akan merasakan mati. Ustaz mati, saya tunjukkan saya duluan. Kiai mati, pejabat mati, nggak ada yang nggak mati. Nggak bisa kita undurkan. Bahkan sekarang ini memang saatnya, sudah batas waktu diberikan Allah. Kemudian daripada itu, harapan kami sebagai anak yang ditinggalkan, terutama bersabar berikhlas atas kepergian almarhum. Aku belum puas selama hidupku berbakti kepada kedua orang tuaku. Masih bisa, kata Rasul. Makanya seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sampai dia menangis-nangis, ya Rasulullah, waktu hidup ayah mama kami, beliau minta makanan, minuman bisa kami kasih, tapi kami belum puas ya Rasulullah untuk berbuat baik. Masih bisakah kami berbuat baik? Bisa, kata Rasul. Apa yang harus kau berbuat? Salatkanlah mereka berdua. Alhamdulillah adik tercinta ini imamnya. Insya Allah ya, malu Allah menolak doa seorang anak yang soleh terhadap orang tuanya. Malu. Ini udah alhamdulillah jarang yang sepertinya, rata-rata diperwakilkan sama orang. Daripada dari kami yang hadir malam hari ini, jadi contoh buat kita. Kalau bisa orang tua kita, ayah kita, mama kita, kalau bisa jangan kita berwakilkan sama orang untuk menyolatkan jenazahnya. Lebih abdul kita sendiri, insya Allah enggak Allah tolak doa kita kepada almarhumah. Kemudian apa lagi harus kau berbuat? Doakanlah mereka. Makanya beruntung almarhumah ketika Rasulullah SAW bersabda, idza matan ibnu Adam, apabila mati keturunan Adam, termasuklah kita ini yang ada semua keturunan Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, putus segala amal kecuali 3. Makanya masih ada aset almarhumah, ayah dan ibu terutama ada. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah harta yang diinfakkan almarhum selama hidupnya. Insya Allah almarhumah rajin berinfak. Saya sering fotokopi kemari karena nggak dititipkannya sama saya. Kalau bisa saya langsung ke kotak infak ya, jangan ada yang tahu. Langsung saya masukkan kotak infak. Bahkan sama saya pun sering dia bersedekah. Ketika lulus kalian doa bersedekah dia. Tidak banyak orang tua itu saking senangnya dia.
Alhamdulillah bukan kabul, lulus anaknya dua-dua sekali lulus. Ya, seperti itu. Makanya yang ketiga yang saya bilang al-ilmu yantaba'u bi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan beliau selama hidupnya. Apakah harus sama orang lain? Tidak, terutama sama anak-anaknya. Ini baru kalian mengajarkan sama yang makanya tak putus. Yang ketiga deh, awaladun soleh yada'ula, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Insya Allah anak beliau ini nampaknya adalah anak yang soleh, putra putri yang soleh dan soleha. Semua ini dipertahankan ya. Nah, tetap kita istiqomah, laksanakan sholat, berdoa kita. Insya Allah saya sampaikan tadi, malu Allah menolak doa anak yang soleh terhadap orang tuanya. Makanya yang langsung diterima doa itu pertama anak terhadap orang tua. Yang kedua orang yang teraniaya. Jangan sekali-sekali yang dianiaya itu kita aniaya lagi. Itu doanya makbul itu. Hati-hati kita. Ya. Jadi kadang-kadang udah ditindas lagi. Doanya itu luar biasa itu. Terutama anaknya yang soleh terhadap orang tuanya. Insya Allah malu Allah menolaknya. Untuk itu kepada adik kami, inilah harapan beliau. Jangan sampai malam ini 3 malam ini berturut-turut kita berdoa. Kalau bisa kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Enggak bisa 1 juz minimal 3 kul pun jadilah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan surah Al-Ikhlas itu kalau kita sekali kita baca sama dengan mengatakan pahalanya sama dengan mengatakan Al-Quran 10 juz. Kalau 2 kali kita baca sama dengan pahalanya mengatakan Al-Quran 20 juz. Kalau sempat 3 kali sama dengan pahalanya mengatakan 30 juz. Tapi jangan gula gitu, itu aja dulu gitu. Jangan. Kalau bisa kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas bersama-sama berangkat kalian, nggak ada yang lain, makanya kalian berangkat kalian hantarkan. Kita hadiahkan kepada Al-Baruq Al-Baqumah. Kemudian apa yang harus kita berbuat? Berbuat baiklah kepada kerabat ataupun saudara yang disayanginya. Termasuk siapa? Ini ada yang putra, kalian berdua ini kan dewasa, itu anak yang kecil. Inilah yang ditakutkannya salah satunya ya. Kalian bimbinglah dia dengan baik menjadi anak yang soleh. Kalian adalah orang tuanya, nggak ada lagi. Nah, kalian bimbing dia bagus. Boleh kan dimarah, boleh dalam kebaikan, jangan mentang-mentang apa nggak boleh. Kalau salah dimarah, itulah anak-anak. Tapi kalau lewat umur jangan lagi gini buat. Yang sempat kata orang nanti di luar kan, anak yatim itu bandel kali. Kenapa? Dibiarkan dia apa? Dimanja boleh. Bolehkah kita manja? Boleh. Sayang kita sayang. Tapi kalau salah dia dibimbing dengan baik ya. Kemudian apa lagi yang harus kita berbuat? Harus buat baik tadi, terutama saudara dari mama, saudara dari ayah. Jangan mentang-mentang gak ada lagi kedua orang tua, putus silaturahim. Tetap kalian apa? Silaturahim ada ayah mama, kalau orang kita Padang mungkin paman ya. Nah, kalau kami orang Batak atau Mandailing, kalau saudara dari mama, laki-laki baik dia adanya baik perempuan, tulang semua. Nah, tulang. Kalau adanya kucing, kalau kakaknya mak tobang, mak tua. Mungkin kalau orang Jawa bude, pakle, macam lain itu kan. Nanti kita kaya budaya, kita kaya tutur kan. Kemudian apa yang harus kita berbuat? Tetaplah hubungkan silaturahim kepada kerabat terdekatnya. Siapa itu? STM, ibu-ibu Hidayatul Muttaqin. Ibu ini rajinnya, walaupun jauh di sini. Itu yang jarangnya absen kalau saya masuk minggu ke-4 tiap bulan. Kalau kalian sayang kepada almarhumah ibunda tercinta, sayang kepada almarhumah ayahanda tercinta, jangan putuskan silaturahmi kepada baik bapak-bapak STM Hidayatul Muttaqin maupun ibu-ibu. Kalau bisa minimal sekali sebulan datang, kita kan gitu.
Kalau nggak bisa pun apa boleh maklumnya semua, tetap kalau masih di sini kita tetaplah ada namanya, kan gitu. Kemudian apabila itu kuat, penuhi janji-janjinya. Apa janji ataupun wasiat daripada orang tua, kita laksanakan selama hidup. Ada itu kadang-kadang, apalagi pada anak yang terbesar. Tapi minimalnya apa wasiat orang tua terhadap kita? Wahai anakku tersayang, buang hati belahan jantungku, jadilah kau putra putri yang soleh dan solehah. Ini minimal wasiat orang tua kepada kita. Insya Allah terasa misalnya itu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kepada ahli bait semuanya, ahli musibah terutama dari kami, tetaplah bersabar atas kepergian almarhumah. Bukan hak kita ini, tapi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bagi kita yang hadir malam hari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, almarhumah umurnya cuma 53 tahun sudah dipanggil Allah. Mungkin besok adalah giliran kita. Dijelaskan tadi dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan mati. Tapi dua cobaan buat kita selama hidup kita ini. Apa pertama, nabalukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kami uji kamu dua, keburukan dan kebaikan. Fitnah itu adalah cobaan. Tapi ingat, kalau diuji Allah dengan kita suatu keburukan, insya Allah kita selalu ingat kepada Allah. Contoh macam saya, mulai dari pagi kena saya kumat gula, asam lambung, yang saya ingat Allah. Apalagi kita kena asam urat, bangkit sikit, apa yang kita ingat? Allah. Tapi kadang-kadang yang lupa daratan kita ketika Allah menguji kita dengan suatu kebaikan. Udah sehat badan, punya harta yang berlimpah ruah, kita kadang-kadang sedang jualan, azan berkumandang, nanti laku sholat. Padahal jam 12 lewat 11 sholat, udah waktu zuhur, nanti laku sholat juga jam setengah 1. Jam setengah 1 makin banyak pelanggan. Nanti laku sholat jam 1. Jam 1 kurang 10. Kurmat, asam lambung belum makan. Kadang-kadang di situ belum sempat dua rumah sakit, datang malaikat maut menjemput kita. Mati dalam keadaan apakah kita saat itu? Oleh jelas kita lebih cinta kepada harta, berarti kita termasuk mati dalam kemusyrikan. Inilah yang harus kita lihat. Wa ilaina turja'un, kata Allah, ingat akan kami kembalikan kamu kepada kami. Kesimpulan, siapapun di antara kita yang tak punya amal kebajikan di dunia akan menyesal nanti di alam, mulai dari alam barzakh. Orang yang tak punya amal kebaikan selama di dunia ini, lebih berat timbangan keburukannya adalah tempatnya adalah neraka. Yang sempat timbul penyesalan yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah As-Sajadah ayat 12. Mungkin sering kalian dengar ini. Surah As-Sajadah Allah berfirman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa law tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Apa? Dan alangkah ngerinya ketika kau lihat orang-orang yang berdosa itu sujud di hadapan Tuhannya. Timbullah baginya penyesalan. Apa katanya? Berdoa dia, Rabbana abasarna, Tuhan kami telah melihat siksa kubur itu sungguh luar biasa. Wasami'na, kami mendengarkan gemuruh siksaan mungkar nakir itu sampai putus gendang telinga kami, ya Allah. Ini buat ini. Namal farjina, kembalikan ya Allah kami ke dunia. Minta dikembalikan kita Bangku. Na'mal sholihat, kami akan beramal soleh. Ingin memperbanyak amal soleh ketika datang siksaan kubur itu.
Inna muqinun, sesungguhnya kami Allah telah yakin siksa kubur itu. Kembalikanlah kami. Sekejap apa jadilah, nggak bisa lagi. Nah, itu kepada kita Bapak Ibu, sebelum datang penyesalan di alam barzah selama hidup di dunia ini, maka kita perbanyak amal soleh, yaitu amal kebajikan, supaya ada belanja kita dari dunia sampai akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atas segala belanja. Terima kasih atas segala kekurangan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Walillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.